tanduk. Tanduk apa tuh? Tanduk kambing hutan yang dulu itu kakek turun menurun dan ini emang ada khasiatnya tersendiri. Tapi ini aneh-aneh lah. Nggak ada isi-isian, kodam dan sebagainya, nggak ada fake ya. Kamu datang ke sini, berguru ke sini, yang dilihat hanya sebatas kesaktian, kamu salah. Karena ilmu Aboilang bukan mengajarkan orang untuk sakti-saktian sebenarnya. Bukan. Tetapi kamu datang ke sini berguru mondok pesantren, tak ajarin ngaji. Itu yang benar sebenarnya. Silahkan penarikan keris, terus batu merah delima, segala macam yang klinik-klinik. Itu mekanismenya seperti apa, Mas? Apa benar apa tidak? Ya karena kan biasanya ada trik juga. Ada yang itu buat sensasi juga ada. Tapi kalau misalnya dikatakan itu tidak ada, saya juga kurang sepakat karena memang ada hakim. Kali ini bencana kali ini agak sulit banget diprediksi tanggal atau bulan. Kemungkinan ini agak banyak yang diambil soalnya. Oke. Dan juga Om tahu ya, beberapa spiritualnya lagi menyerukan adanya pembersihan tanah Jawa. Pembersihan tanah Jawa itu bikin saya tambah takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya berlindung dari godaan syaitan yang tidak terlihat dari pandangan mata, yang selalu menggoda dan menguji kita manusia. Terima kasih para sahabat semua yang menyaksikan video ini. Tadi barusan kita lihat cuplikan atau potongan dari beberapa video dari Adinda Marcel, pesulap merah, dan AA Boilang terapi. Dan juga ada pusaka-pusaka turun-temurun ini yang saya bahas pada hari ini. Dan juga ada video dari penarikan pusaka juga. Ada yang memaksa Aboilang untuk menari pusaka merah delima. Dan itu juga dibahas Mas Ori seperti apa pusaka tersebut, baik merah delima maupun keris-keris dan lain sebagainya, termasuk beberapa senjata yang disebut pusaka. Dan juga ada pembahasan dari Kang Mas Budi, atau orang biasa menyebutnya Kanjeng Budi. Oke? Perlu diluruskan, kayak orang yang bisa dihipnotis nggak bisa dihipnotis belum tentu, karena yang setuju, yang penting kan persetujuan. Iya, ketika orang mau ya bisa gitu. Bisa. Siapapun. Jadi kalau orang nggak mau ya udah nggak bisa. Kayak orang nantang. Iya. Iya kan? Kan banyak banget. Kayak kalau ahli hipnotis, coba dong hipnotis gue. Iya. Itu sama aja kayak lu bisa nyuruh orang kan, coba dong bersih-bersih rumah gue. Lah, kalau orang yang nggak mau, lu siapa gitu kan? Iya kan? Tanpa alasan. Gitu. Iya. Jadi memang tergantung orangnya, kalau mau ya bisa gitu, mempersilahkan pikirannya untuk dimasukkan sugesti gitu. Itu edukasinya yang perlu kita luruskan ya. Siap. Tapi Bang Marcel punya terapi. Apa? Mau ikut? Iya, terapinya apa tuh? Mau terapi? Boleh dong. Boleh. Kita ambil dulu guys, karena ini khusus. Oh, ini kan cuma ini guys, kita jelasin dulu bahwasannya ini adalah tanduk. Tanduk apa tuh? Tanduk kambing hutan yang dulu itu kakek turun menurun dan ini emang ada khasiatnya tersendiri. Tapi ini aneh-aneh lah. Nggak ada isi-isian, kodam dan sebagainya, nggak ada fake ya. Fake ini tuh satu bisa menetralkan racun juga. Nah, kedua bisa menerapi orang yang stroke dan lain sebagainya. Iya. Seperti itu. Boleh dicoba? Oke, coba dong, tester. Serius? Iya. Boleh. Kakinya dilonjongin. Oh, pakai kaki? Iya. Semua pusat ada di sini. Oh iya, pernah dengar sih itu. Iya, bukan pernah, semua pusat. Emang faktanya itu ya? Siap.
Ini nggak pakai strum ya? Iya, berasnya nyampe atas nih. Nggak pegang dulu takutnya kena. Enggak guys. Strum. Nggak ada tombol-tombolan nggak ada. Nggak ada. Ini karena kita guys, dan ini tidak sembarangan. Ini pun alatnya khusus ya, alatnya khusus dan emang langka sekali, jarang, dan ini pun emang dilindungi gitu. Dilindungi ini. I see. Dilindungi. Ngajarin. Intinya semua terapi ngajarin. Oke. Gitu, apapun terapinya. Tapi yang ampuh itu pakai ini. Berat ini ya, sertifikasinya. Gitu. Udah pembuktian ya, udah cukup. Jadi memang beneran terbukti guys di totok-totokan. Pegang ininya deh. Iya, totok-totokannya. Ini apa, tanduk apa tadi? Tanduk kambing hutan. Oh, tanduk kambing hutan. Kalau terapi ya semuanya ada dasar ilmunya gitu. Kalau yang dilakukan sama yang bukan ini nggak ada energinya. Oh, nggak terlalu berasa totokannya gitu ya? Iya, kan ini mah khusus. Oh iya. Dan beda teknik kan, ada yang totok telur juga kan. Beda teknik lagi tuh ya sebenarnya kan? Beda. Emang apa namanya, teknik itu pun ada yang sebenarnya, tapi disalahgunakan dengan kayak telurnya diisiin gitu. Telurnya diisiin jarum ya kan? Iya benar. Gitu. Kalau totok telur yang asli ya itu sama kayak tadi, tapi titik-titiknya dan cara ngolesnya beda. Iya, dan karena ini juga kan Boylang dan Bang Marcel itu sepakat, satu paham juga, cuma beda cara, dan pun sekarang menganggap Bang Marcel ya saudara. Iya betul, saya pun menganggap Boylang saudara juga. Gitu. Karena kita ya sama-sama di dunia keajaiban. Ketika mempraktekkan keajaiban, kita memang, kalau saya di dunia sulapnya, mungkin Boylang di temainnya agama gitu kan. Nah kalau saya nggak tema agama, temanya tuh sesuai apa yang keahlian seseorang gitu, keajaiban. Pusaka turun-temurun itu memang, jadi berkaitan dengan pusaka-pusaka tersebut memang ada, tapi tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menyaksikan. Karena apa? Itu semua adalah bentuk ujian semua. Jangan sampai menjadi kebanggaan, akhirnya dipuja-puja, dipamer-pamer kemana-mana, ya kan? Nah, saya sendiri ini bicara ini untuk meluruskan, makanya saya akan tunjukkan untuk meluruskan bahwa itu memang ada dan bukan klinik-klinik. Yang namanya pusaka turun-temurun itu pasti ada kemana-kemana. Nah, contohnya ini yang saya pakai ini nih, ya. Nah, ini batu hitam. Ini pusaka juga turun-temurun, ya. Turun-temurun. Ini bukan pamer, tapi inilah saya harus luruskan pemahaman-pemahaman bahwa yang katanya klinik-klinik itu dari yang astral, yang tidak terlihat menjadi terlihat, kemudian bisa jadi balik lagi tidak terlihat. Nah, contohnya ini dahulu. Nah, ini siapa yang pakai dahulu, kurang lebih 500 tahun lalu, 525 tahun yang lalu, itu dipakai seseorang yang mencetuskan nama kata Islam itu sendiri. Yang video sebelumnya saya sudah bahas, Islam itu siapa yang mencetuskan dan diteruskan oleh Sultan Agung Adihanyoprokusumo. Nah, beliau yang pemegang ini dahulu 525 tahun yang lalu, beliau bertugas menyebarkan Muslim atau pemahaman keselamatan, selamat, assalam Islam di wilayah Nusantara. Ya, nah kisahnya mungkin ini diberikan oleh digunakan oleh beliau saat mau berangkat ke Mekah haji, tapi tidak sampai, sudah menyeberang Pulau Jawa ke arah Sumatera. Di situ dicegat beliau oleh Kanjeng Nabi Khidir. Jadi belum sampai menyeberang sampai ke Arab sana, baru masih wilayah Nusantara, dalam hal ini ujung Pulau Sumatera. Nah, itu disuruh kembali bahwa belum diizinkan berangkat menunaikan ibadah haji. Beliau kembali, diberikanlah ini oleh Kanjeng Nabi Khidir kepada beliau. Nah, pada akhirnya beliau kembali
ke tanah Jawa, sehingga di tanah Jawa inilah kembali beliau untuk memberikan arahan agar menuju keselamatan, ya, menuju keselamatan kembali kepada realnya. Nah, itulah beliau. Saya tidak perlu menyebutkan namanya. Semua pasti orang tahu dengan kisah-kisah tadi ini. Pusaka turun temurun. Nah, termasuk ini, maaf, nah, ini ya, ini tasbih ya, tasbih. Nah, ini tasbih ini juga turun temurun, dibuat di Nusantara, di ujung timur atau wilayah Jawa Timur, kemudian diselesaikan di wilayah Jawa Barat, kemudian disempurnakan di wilayah antara Purworejo, Magelang. Nah, itu di tahun 585 Masehi. Nah, kira-kira berapa tahun sekarang? Nah, ini jadi turun temurun. Ini tasbih ini. Jadi dibuat di tahun 585 Masehi. Ini disebut turun temurun, pusaka turun temurun. Ya, itu yang saya bilang, ini bukan untuk ini, tapi untuk meluruskan pemahaman-pemahaman bahwa teknologi zaman sekarang sesungguhnya lebih canggih teknologi zaman dahulu. Yang sekarang sebenarnya karena elektronik ya, itu sebenarnya pengembangan dari pada zaman dahulu, yaitu telepon atau telepon genggam, disebutnya handphone. Itu kan asal katanya, telepon itu asal kata dari telepati, telepati, tele dan pati. Ada di Jawa Tengah, tempatnya Kang Masri Teguh Bunga Dharma, dari Bunga Dharma. Itu pati ya, telepati ya, handphone. Jadi sejarahnya handphone ini berkaitan dengan teknologi. Itu kan baru kita kenal internet kan setelah tahun 1977, ya, ketika dinaikkan satelit yang bernama Voyager 1. Voyager 1. Nah, itu 1977. Nah, itu teknologinya piringan emas, dan itu dinaikkan itu, yang sehingga itulah cikal bakalnya sampai sekarang ada internet. Jadi sekarang banyak sudah satelit-satelit itu berjejer di angkasa sana itu. Nah, itu pengembangan dari yang pertama kali Voyager 1, kemudian naik lagi Voyager 2. Nah, itu. Nah, piringan emas ini bertuliskan huruf Java atau Jawa, ya, tulisan Jawa. Dimaksud ya, kalau disebut Sanskerta juga boleh, atau Kawi, huruf Kawi juga boleh. Huruf Suryani ya jelas hurufnya ya, aksaranya ya, aksara Jawa. Nah, itu sampai sekarang kita kenal internet. Jadi teknologi zaman dahulu itu, nah, itu juga berkaitan pembahasan saya di video saya. Adanya masa sekarang karena ada masa lalu atau masa lampau. Nah, kita balik lagi, ada masa lampau, ada masa sekarang. Ada masa sekarang, dan yang kita akan tuju berikutnya masa depan atau masa yang akan datang. Kewajiban kita semua, kewajiban mulia ya. Nah, jadi leluhur kita itu sangat-sangat jenius, sangat-sangat pintar. Kalau mungkin sekarang orang bilang klinik ya, ya disebut sakti, ya biasa aja sih sebenarnya bagi para leluhur kita. Tidak ada yang sakti, tiada yang hebat. Tapi karena punya kesadaran bahwa bermanfaat, teknologi saat ini bermanfaat. Nah,
itulah yang tadi ada dibahas Abu Ilang, yang berkaitan dengan turun temurun dari kaki terus ke bawah. Itu adalah dari tanduk, katanya tanduk kambing kambing hutan. Kambing hutan ya zaman dulu ya pasti kambing hutan semua. Nggak ada kambing peliharaan, hutan semua. Baru dari hutan itu kemudian dikandangin ya jadilah peliharaan. Kira-kira gitu. Jadi ya bisa aja Boylang ini membahasnya. Dan itu punya ya memang ada energi ya tersendiri karena sering digunakan, jadi bermanfaat untuk terapi. Nah, jadi bermanfaat bagi yang membutuhkan. Kalau tidak bermanfaat ya untuk apa? Ya percuma. Jadi kebermanfaatan artinya bermanfaat bagi sesama, ya khususnya kita manusia, umumnya juga makhluk hidup. Jadi memelihara, tugas kita mengelola, memelihara, itulah tugas kita, dan sekaligus mengayomi. Kalau di ininya silih asa, silih asih, silih asu ya. Nah itu mari kita saksikan lagi video yang Boylang dipaksa oleh tamunya beliau untuk untuk mengambil batu merah delima atau pusaka merah delima. Oke, mari kita saksikan. Batu merah delima ataukah mustika merah delima itu ada, tetapi tidak sembarang orang mempunyai batu merah delima. Apapun resikonya, biar saya yang tanggung jawab. Bukan masalah apapun resikonya. Bisa apa enggak? Ini orang ngeyel guys. Saya jauh-jauh loh ke sini. Pengen tahu itu apakah benar bisa narik batu merah delima itu apa enggak. Cuman jawab iya bisa apa enggak. Kalau bisa ayo kita buktikan. Biar saya yang bertanggung jawab. Ini yang harus ditekankan bahwasannya guys. Bahwasannya orang sekarang berlomba-lomba untuk dipercaya orang. Bahkan banyak orang yang pengen pembuktian dan lain sebagainya, akhirnya memalukan diri dia sendiri. Pada dasarnya apa sih ingin dihebat-hebat gitu? Bangga. Gini ya. Boylang itu sering menyatakan di YouTube bahwasannya di saat kita dipuji itu seakan-akan kita ada di pinggir jurang. Jikalau kita sombong sedikit, berbangga hati sedikit, udahlah itu akan akhirnya celaka. Jadi kalau kamu datang ke sini, berguru ke sini, yang dilihat hanya sebatas kesaktian, kamu salah. Karena ilmu Boylang bukan mengajarkan orang untuk sakti-saktian sebenarnya. Bukan. Tetapi kamu datang ke sini berguru mondok pesantren tak ajarin ngaji, itu yang benar sebenarnya. Udahlah, sekarang mah gini aja. Bisa apa enggak? Nih waktu udah mepet ini. Boylang tidak berani menyatakan bisa atau tidak. Yang jelas Boylang menyatakan insya Allah, jikalau Allah menghendaki, jikalau Allah meridhoi dan mengizinkan, mudah-mudahan kita bisa membuktikan. Tetapi ingat kamu Rud, ya, resiko kamu tanggung sendiri. Iya, saya kan udah bilang dari awal, resiko saya tanggung sendiri. Entah apa saya tanggung sendiri. Oke. Aduh. Sebenarnya ini nggak mau guys. Boylang itu paling nggak mau itu pembuktian. Apa sih itu pembuktian? Lalu ngapain? Apa yang harus dibuktikan gitu? Kamu pilih di mana kita harus nariknya. Kamu yang milih sendiri. Jangan saya yang milih. Bawa aja. Ayo silakan. Kamu duluan. Baik. Ayo. Coba kamu lihat dulu di sini ada apa. Perhatikan. Ya, kosong. Nggak ada apa-apa. Ada sesuatu nggak? Ya ada. Coba cek dulu kameramen.
Ada kosong. Aman. Aman. Nih guys. Saya tanya sekali lagi, apapun konsekuensinya, saya tidak mau tanggung jawab. Ya, saya akan tanggung semua resiko yang ada di sini. Benar. Benar. Nggak ada. Ini. Coba mana airnya lagi? Mungkin kalian berpikir aneh, ya kan? Nah, ini merah dari mana? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Dia menyatu dengan alam dan ini pun batu, dan dia nggak bisa dicopotin. Kamu kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Hah? Benar. Benar. Terus, ya, saya mau bilang sama kamu, ini benar gak? Boleh saya ambil? Boleh kamu ambil. Ntar dulu. Bismillah. Sok, silakan. Kalau barusan tak nggak netralin dulu itu bahaya. Sok, silakan. Lihat. Kamu barusan ngeliat sesuatu nggak? Ada asapnya. Ah, udah, pegang. Aman. Silakan. Bilang dari barang kayak gini itu nggak bisa, guys. Dipegang sama bukan haknya, dan dipegang pun tidak bisa. Kan kebalikan lagi, tapi nanti ya. Kenapa? Ya, makanya kan tadi udah bilang, janganlah kita narik-narik yang asli-asli itu, nggak boleh, guys. Jadi, nah berarti sama cuy, apa yang tadi Abi ceritakan, yang sebelum itu sampai sekarang, makanya kalau barang seperti ini emang susah, nggak bisa dijual belikan cuy. Iya, benar. Kalau bukan sama haknya ya nggak bisa, kan gitu. Paham kan sampai sini? Semua itu benda pusaka, atau khususnya yang saya bahas di sini adalah merah delima tersebut, pusaka merah delima atau batu merah delima. Menyalahnya dianggap sakti, padahal biasa aja sebenarnya. Makanya juga sudah dibongkar Adinda Marcel juga beberapa hal berkaitan dengan penipuan melalui batu merah delima ini. Tapi yang jelas satu, asli yang benar ada. Sebenarnya itu ada dua, itu berpasangan. Zaman dahulu di era Nabi Musa itu digunakan menjadi namanya Laut Merah. Mungkin kita sudah tahu ya bagaimana Laut Merah itu sepanjang dari Yaman, ya, dari ujung Yaman itu ini sampai ke atas itu semuanya merah. Itu asli yang sebenarnya itu akan merah. Semua yang dilalui itu pokoknya kita celupkan, tempatkan di hulu sungai itu sampai ke bawah itu akan merah semua. Nah, ada beberapa hal ini ada orang mungkin bingung, dianggap bahwa ini adalah satu kimia, zat kimia yang dibuang atau yang mencemari sungai, gitu kan. Akhirnya sungai jadi darah. Nah, pertanyaan kita, berapa banyak, berapa ribu ton metrik kubik bahan kimia tersebut di ini? Karena itu air itu kan mengalir, kecuali di kolam ya, nggak kemana-mana mungkin ya, tapi ini mengalir. Gimana ceritanya? Nah, ini logika juga. Jadi masuk logika tidak. Kalau bahan kimia itu pasti ada, pokoknya ini satu sungai bahan kimia, pasti ada yang tidak kena
Kalau itu bahan kimia ya, tidak bercampur, tidak merah, jadi dia hanya separuh. Tidak semua satu sungai itu mengalir. Nah itu, jadi tidak semua satu sungai mengalir. Yang asli yang benarnya itu karena Allah menurunkan merah delima atau pusaka merah delima ini dua, dulunya jadi satu, kemudian dipecah menjadi dua. Nah, satu ditempatkan di istana selatan sana, satu lagi ditempatkan di utara. Ini ada fotonya. Itu ya, jadi itu memang titipan untuk diperlihatkan dan diizinkan untuk difoto, maka diambil. Ya, dan saat ini dikembalikan lagi di tempat di utara, di laut utara itu, persisnya itu di laut Cina Selatan, ditempatkan di situ. Ada yang jaga di salah satu istana di sana. Jadi itu, jadi ada dua ya, Allah turunkan ke muka bumi itu, satu di selatan, satu di utara. Tugasnya menjaga keseimbangan alam. Nah, balik tadi, keseimbangan alam. Nah, itu kira-kira soal batu merah delima. Kemudian leluhur kita juga pinter-pinter bikin keris, senjata-senjata. Itu juga sebenarnya ada keseimbangan alam. HB1 mendapat tugas dari leluhurnya atas perintah yang kuasa untuk membuat membuat pusaka keris lekuk 7 ya, 7 pitulungan. Nah, itu ditempatkan di kawah Merapi di Jogja ini ya. Nah, itu untuk juga keseimbangan alam. Jadi energinya itu untuk menjaga keseimbangan Gunung Merapi tersebut di kawah. Diizinkan untuk difoto. Nah, ini fotonya nih. Dipinjamkan ini, diperlihatkan supaya apa? Satu, untuk keyakinan diri saya. Untuk keyakinan diri saya bahwa sesungguhnya itu ada. Dan memang dahulu, maaf ya, dahulu saya hal-hal seperti itu tidak percaya. Ya mungkin sama kayak Adinda Marcel nih. Tidak percaya goib-goib yang dalam hal ini apa kayak santet lah, ya kan. Kalau sihir dia belum tahu, padahal sebenarnya antara sihir kemudian santet, teluh, guna-guna sebenarnya sama juga, itu sama semua. Cuman penyebutannya berbeda-beda setiap orang ya, setiap wilayah, gitu kan. Setiap daerah, setiap wilayah itu penyebutannya berbeda-beda. Jadi sebenarnya bentuknya sama gitu. Cuman ada memang yang menyalahgunakan, ya, ada yang menyalahgunakan hal itu. Jadi berkaitan dengan pusaka-pusaka tersebut memang ada. Jadi tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menyaksikan. Karena apa? Itu semua adalah bentuk ujian semua. Jangan sampai menjadi kebanggaan, akhirnya dipuja-puja, dipamer-pamer kemana-mana, ya kan? Dan untuk meluruskan bahwa itu memang ada dan bukan klinik-klinik. Yang namanya pusaka turun-temurun itu pasti ada kemana-kemana. Teknologi zaman sekarang sesungguhnya lebih canggih teknologi zaman dahulu. Ya, bukti kayak kita gunakan internet ini kan teknologi zaman dahulu. Piringan emas dibawa ke angkasa, ya kan, bertuliskan karya dari Mangkunegoro IV, Raden Mas Sudiro. Itu hasil karya beliau. Itu namanya Serat Wedatama. Itu salah satu baitnya itu dibawa ke angkasa, diukir di piringan emas, itu dibawa. Nah, emas inilah yang membawa, artinya yang mengandung emas ini, dan ada beberapa itu dibawa ke sana, inilah yang menjadikan sinyal. Nah, sinyal-sinyal atau teknologi-teknologi yang kita kenal sekarang ini ya, contoh SIM card itu ada emasnya. SIM card ya, itu ada emasnya. Kemudian ini handphone juga itu ada emasnya. Kalau tidak ada emasnya, tidak akan mungkin bisa menangkap sinyal. Artinya, nah itu emas ini diolah tentunya, diolah sekian persen, kemudian campur tembaga dan hal-hal tentu saja dimasukkan memori dan segala macamnya teknologi tersebut, sehingga
mengeluarkan energi-energi, baik mengeluarkan energi maupun menangkap energi. Nah, ini energi frekuensi ya yang dimaksud, frekuensi. Kira-kira seperti itu. Merah delima, kemudian keris-keris, kemudian tombak, kujang, ya. Ya mau apapun bentuknya itu pusaka, ya termasuk ini pusaka juga ini. Ini sudah ribuan tahun lalu energinya digunakan. Jadi kalau yang mau nerawang-nerawang ini sebenarnya udah banyak nih yang mau nerawang-nerawang ini. Tapi diselimuti kabut ya cuman cahaya. Ayo. Ya. Jadi itu berikutnya saksikan Mas Ori. Ini kan ada istilah penarikan keris, terus batu merah delima, segala macam yang klinik-klinik. Itu mekanismenya seperti apa, Mas? Apa benar apa tidak? Ya karena kan biasanya ada trik juga. Ada yang itu buat sensasi juga ada. Tapi kalau misalnya dikatakan itu tidak ada, saya juga kurang sepakat karena memang ada hal kayak gitu tuh. Jadi sebetulnya itu adalah benda-benda yang memiliki satu pola-pola energi tertentu gitu, yang memang sengaja untuk diastralkan gitu. Karena perannya mungkin untuk mensinergikan atau mengharmonisasikan energi di lingkungan beserta energi di alamnya gitu. Itu memang teknologi yang luar biasa menurut saya dari mbah-mbah kita ya. Cuman terkadang kan kita bawa ke sini menjadi suatu hal yang terlalu berlebihan lah gitu. Dan banyak orang-orang yang menggunakan itu sebagai satu hiburan ya menurut saya ya. Kalau menurut saya Mas ya, kita itu menganggap itu suatu hal yang luar biasa karena kita kehilangan keilmuan itu tuh. Padahal kalau menjadi zaman dulu itu menjadi hal yang biasa gitu. Karena menurut saya gitu ya, bahwa bangsa kita dari dahulu itu sangat bersahabat sekali dengan alam. Jadi beliau ini sangat memahami tentang pola-pola energi di alam. Jadi bagaimana cara beliau itu dengan keilmuan dan pemahaman beliau mencoba untuk selalu selaras dengan alam. Jadi misalnya kalau kita bicara energi itu banyak Mas pembentukannya. Artinya kalau kita bicara klasifikasi ya, dari setiap bentuk itu mengandung energi, setiap materi itu mengandung energi gitu. Artinya bahwa setiap materi, kita bicara tentang benda-benda gitu ya. Kalau kita bicara ada materialnya lewat besi, meteor gitu misalnya, emas, logam, itu dia punya ikatan energi-energi yang berbeda tuh, dan akan menghasilkan energi yang berbeda ketika digabungkan. Nah lalu bagaimana itu menjadikan satu pola dan medan energi untuk menyelaraskan lingkungan, itu memungkinkan. Jadi kalau menurut saya itu suatu hal teknologi yang luar biasa lah. Jadi kalau misalnya kita mau memahamin gitu ya, dan mempelajari bagaimana mbah-mbah kita dulu itu udah sangat canggih. Jadi dari keilmuannya sendiri itu udah sangat holistik gitu. Jadi jangan sampai karena keterbatasan kita memahaminya, kita arahkan itu pada suatu hal yang klinik, yang mistis gitu. Jadi kalau mau mempelajari, pelajari dengan detail gitu. Berapa banyak unsur logam yang ditemukan oleh leluhur kita dibandingkan dengan unsur logam yang sekarang ditemukan, itu jauh. Jadi bagaimana dulu mbak-mbak kita itu mempelajari tentang alam, dan kita sekarang itu sangat jauh dengan alam. Contoh aja hal yang paling simpel dari filosofinya aja. Karena menurut saya itu bangsa yang besar atau peradaban yang besar itu tercermin dari karyanya. Jadi ketika kita melihat, saya kasih satu contoh gitu. Tidak ada karya yang seluar biasa dan semegah dari karya leluhur kita. Saya kasih contoh aja keris. Keris itu dari berbagai material dijadikan satu Mas. Itu pasti memahami satu hal yang kompleks gitu. Karena saya contoh aja, satu material itu memiliki titik didih yang berbeda, dan bagaimana mereka itu menyampurkan itu gitu. Kalau campurannya salah, hancur tuh. Berarti karena harus ada ketelitian, harus ada kedetailan. Kalau Mas cari di luar bangsa Nusantara gitu ya, itu mungkin cuma satu atau dua material aja yang digabung, besi sama logam, cuman gitu aja. Kalau ini digabungkan beberapa material, dan itu menurut saya luar biasa. Saya mau berbicara tentang cara berbicak dan cara berpikir leluhur kita. Jadi leluhur kita itu berbicara tentang kesaktian itu bukan suatu hal yang
kita anggap sebagai hal yang mewah. Tapi sakti di zaman dulu, di zaman mbah kita, itu adalah memahami kebermanfaatan keberadaan kita. Semakin seseorang itu keberadaannya memberikan manfaat yang besar, maka itu bisa dikatakan sakti gitu. Bagaimana dari dimensi fisik menuju dimensi astral ditarik lagi ke fisik. Ya memang polanya gitu. Kalau misalnya secara tekniknya rahasialah itu. Memang sebetulnya itu adalah suatu hal yang menurut saya luar biasa, bagaimana setiap titik di alam itu atau di daerah gitu, itu memang diberikan ada vibrasi dan resonansi energi yang mampu menstabilkan daerah itu. Nah itu karya yang luar biasa menurut saya. Jadi jangan diambil dan sebagainya. Harusnya kita berinovasi bagaimana cara mengisi lagi. Karena energi itu tidak akan pernah hilang, dia berubah bentuk. Maka energi itu bisa berubah bentuk. Nah artinya bagaimana perubahan bentuk itu kita selaraskan lagi energinya. Karena lama-kelamaan akan habis juga baterainya. Pasti di Indonesia juga seperti itu kan. Ketika diambil pusaka itu kan sebenarnya untuk mengharmonisasi daerah. Bener. Nah itu yang menarik kan. Seharusnya kita berpikirnya itu selevel dengan leluhur kita ya. Bagaimana belum menciptakan suatu teknologi untuk keharmonisan. Tapi kalau kita kan jarang gitu. Berpikir menciptakan suatu teknologi yang tidak berdasarkan kesadaran. Kalau beliau itu melibatkan kesadaran. Teknologi apa yang dimana akarnya itu dari kesadaran, maka dampak kebermanfaatannya itu lebih besar daripada mudorotnya. Nah kalau kita teknologinya canggih gitu ya istilahnya sekarang itu, tapi untuk merusak buat apa gitu. Artinya memahami dan belajar tentang jati diri bangsa ini gitu. Coba review, coba pelajari lagi histori dari leluhur kita, dan coba pahami cara mereka berpikir hingga kita bisa paham bagaimana cara mereka hidup. Betulnya mereka itu sangat luar biasa dan sangat visioner, jadi sangat beradab dibandingkan kita gitu. Ya kalau kita bicara peradaban itu kan akar katanya kan adab ya Mas ya. Bukan teknologi tapi adab. Jadi kalau kita bicara adab itu berarti adalah kumpulan perilaku manusia. Dengan kemajuan teknologi yang kita anggap bahwa kita sekarang adalah di peradaban yang sangat maju gitu. Apakah itu tercermin dari adab kita gitu? Kan gitu aja. Kalau misalnya kita peradaban kita maju, berarti adabnya akan semakin maju. Jadi jangan bermimpi bahwa peradaban Nusantara itu akan maju ketika setiap individunya belum berubah, belum memperbaiki dirinya, belum beradab, belum memiliki adab. Jangan sampai terjebak pada suatu hal-hal yang bersifat abstraksi, karena itu percuma. Karena yang dibutuhkan sekarang itu bukan orang yang kebal, bukan orang yang bisa narik-narik pusaka, bukan orang yang bisa santet, tapi orang yang bisa mencontohkan bagaimana menjadi manusia seutuhnya atau menjadi manusia insan kamil. Apa yang disampaikan Mas Hori tadi ya, itu semuanya itu benar. Kita saat ini memang sudah kehilangan karena katanya teknologinya maju, tapi meninggalkan namanya budi pekerti atau adab. Tidak beradab atau kurang beradab dari adab. Ya balik lagi budi pekerti, akhlakul karimah. Ya, nah itu. Jadi di sini saya mau bahas karena kita saat ini katanya yang ngaku modern, tidak beradab atau tidak punya adab. Benar adanya. Ya rakyat biasa atau di lingkungan masyarakat biasa itu kayaknya sudah kehilangan jati dirinya yang tentang adab ini. Istilahnya tidak sopan santun. Kalau hidupnya orang manusia ini, nah ini balik lagi, manusia itu, setan itu sesungguhnya bukan ada yang kita lihat di sana, ada dalam diri kita. Selalu membisikkan dia di sini nih. Saya ulang lagi nih, itu harus uang lagi, dia nggak tahu pada cuman pemakai uang kok, cuman membelanjakan, dia nggak ngerti soal bagaimana proses pengedaran uang seperti apa, kemudian pembuatan dan pencetakan uang seperti apa alurnya, kemana-mana nggak tahu kan. Nah ini kan saya sudah jelaskan
di video yang lalu. Selain dari merah delima yang apa namanya, yang memerahkan laut merah menjadi laut merah ya di Mesir sana dahulu di era Nabi Musa. Nah, itu ada tongkatnya juga Nabi Musa. Nah, ini juga di bawah diizinkan untuk difoto, dan saya bisa sampaikan di sini diizinkan difoto. Semua atas izin dan kehendak Allah ini bisa difoto. Kalau tidak ada, ini pasti tidak bisa difoto. Hitam atau hanya cahaya, jadi tidak bisa nembus kamera. Nah, seperti itu. Ini juga mau diambil juga para ini, ada yang dari Banten, Jakarta, dan ada Sumatera. Itu ada 4 orang. Itu ada juga yang dari Cirebon. Itu 4 orang ke timur. Ini mau minjem juga ceritanya. Nah, itu 3 tahun yang lalu nih, mau pinjam untuk katanya mau ditancapkan di Selat Sunda, sehingga kalau terjadi gempa itu bisa meminimalisir. Artinya ini semua pusaka-pusaka seperti ini adalah untuk keseimbangan alam ya. Nah, ini mau digunakan atau mau diperjualbelikan. Nah, itu rencananya mau dipagerin tuh pesisir dari Selat Sunda ke arah utara. Nah, inilah sekarang baru heboh, ya kan? Oh, namanya ada pagar laut dan segala macamnya. Sesungguhnya kan mau digunakan itu, nah, biar nanti energi pusaka tongkat naga, kepala naga ini, ya kan, ditancapkan di situ energinya untuk ini. Jadi sudah ada batas-batasannya. Nah, ini untuk minimalisir namanya gempa megatrust. Tapi kan tidak diizinkan, karena megatrust ini akan terjadi bahwa Putra Batara Indra Satrio Pining ini tugasnya minimalisir goncangan-goncangan itu yang tadinya mungkin 7 sampai 9 SR diminimalisir jadi 5, 4, atau 5, jadi tidak berdampak kerusakan. Nah, kalau megatrust yang akan terjadi itu tidak boleh diminimalisir, tidak boleh. Nah, inilah kekhawatiran apa ya, semua termasuk pemerintah melalui lembaga-lembaga BMKG dan segala macamnya. Kita contoh gambarnya. Ini ininya berita-beritanya ya, saya ini itu seperti itu. Jadi keseimbangan. Nah, ini semua kembali kepada tadi, tidak beradab, tidak punya etika, ya, tidak punya etika, tidak beradab. Nah, itu. Nah, ini juga saya akan mengingatkan semua buat para sahabat, teman-teman, mau ustadz, kiai, para syekh, alim ulama khususnya yang menyampaikan tentang akhlak, katanya ya, tentang budi pekerti, tentang agama, mau agama apapun. Nah, saya sering kali berkunjung kemana saya perhatiin orang-orang ngobrol. Ada yang menurut saya tidak pantas, ya, berdoa kepada yang kuasa, sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa khusyuk. Di sisi lain, nah, di sisi lain pula, nah, memanggil sang pencipta dengan menyebut Allah tidak pada tempatnya, tidak sakral. Ya, kita bisa lihat orang-orang ngobrol dengan bercanda, dengan apa yang ngobrol, mendengarkan cerita orang. Ya Allah, bisa begitu? Ya Allah, Allahu Akbar. Kok bisa begitu ya? Ketawa-ketawa, bercanda. Coba kita panggil namanya orang gitu kan. Ya, Umar, gimana coba? Sang pencipta kita panggil semena-mena. Harusnya sakral. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini menyebut di sembarang tempat dengan canda tawa.
Nah ini banyak yang saya lihat nih anak-anak remaja, ya kan? Ya karena mungkin dia lihat orang tuanya bercanda. Nah ini ya sampai ya istri saya pernah menyebut seperti itu sembari bercanda, negor anak gitu kan, apa? Ya Allah, kenapa main becek-becekan? Nah ini anak juga. Ya Allah, si ini main becek-becekan nih, main lari-larian. Ya Allah, nanti jatuh. Kan? Nah ini, coba. Mana nih tugasnya yang namanya Ustadz, Kiai? Pernah tidak menyampaikan hal ini? Bahwa menyebut Sang Pencipta, Raja, Maharaja alam semesta, kita panggil seenak-enaknya, tidak pada tempatnya. Kita buat bercanda. Ibu-ibu, anak-anak, remaja-remaja semua, mau anak-anak sekolah yang ngaku menempuh pendidikan SD, SMP, SMA, yang kuliah segala macamnya, profesor, doktor segala macamnya, guru-guru, adabnya terhadap Sang Pencipta, Maharaja alam semesta seperti itu. Saya bisa itu di depan mata saya itu saya tegur. Yang ngaku Habib-Habib mana? Yang ngaku turunan segala macam mana? Bisa tidak mengajarkan adab? Kita panggil, contoh kita panggil Pak Guru, kita panggil Pak. Ibu Guru kita panggil Ibu Guru. Orang Jawa memanggilnya, orang Jawa menjiwai seluruh tubuh. Jawa, jiwo, Jowo, jiwa, menjiwai Gusti Allah, Gusti Allah. Kemudian di bagian barat menyebutnya, maksudnya itu di masih wilayah barat Pulau Jawa, menyebutnya Gusti Pangeran. Gusti Pangeran. Jadi yang ngaku modern, teknologi tinggi, hancur peradabannya. Kalau kata Mas Ori tadi, kita mau lihat kalau peradaban maju, teknologi maju, lihat peradabannya seperti apa, pola hidupnya seperti apa, pola pikirnya seperti apa. Nah ini juga saya sampaikan, Boylang punya pesantren, sudah mengajarkan belum tentang bagaimana mengucapkan nama Sang Pencipta atau yang kita sebut Allah pada tempatnya, tidak buat canda-candaan. Ini kurikulum juga ini harus kembali ini kepada pemerintah, kurikulum kembali lagi tentang budi pekerti, akhlak, bahasa Arabnya akhlakul karimah, akhlakul karim, budi pekerti di Nusantara atau di Indonesia. Adab, beradab, makanya di Pancasila ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Guru digugu lan ditiru, artinya perbuatan guru yang baik ditiru oleh murid-muridnya. Jadi kembali lagi kepada tadi pusaka-pusaka dan sebagainya, termasuk pusaka diri kita, pada akhirnya akan menjadi alat yang namanya tipu daya syaitan. Waktu diri kita sendiri ditipu oleh setan tadi. Setan tadi bukan di luar, yang ada dalam diri kita. Bicara, ngomongin orang, ghibah, fitnah, ya kan, menipu, membunuh, dan segala macamnya demi materi atau demi uang, demi kedudukan kekuasaan.
Itu semuanya adalah syaitan yang ada di dalam diri kita, mempengaruhi untuk berbuat, sehingga kita terjerumus di dalamnya. Menjadi kebanggaan, alat kesombongan, keangkuhan, punya kekayaan, harta berlimpah, punya rumah, kendaraan, mobil, motor, dan semua kebanggaan. Ini loh saya, ini harta saya banyak, semua kebanggaan. Tapi berakhlak, punya akhlak, punya adab, mengaku modern, tapi terjerumus ke lembah kenistaan. Memang betul setan menggoda kita melalui mulut, melalui diri kita. Wah, hebat, si anu hebat, kaya, wah, itu kesombongan, keangkuhan. Tanpa kita sadar, diri jerumuskan mulut kita sehingga angkuh. Ya, mau ketemu katanya Satrio Peningit, Sang Pinili, banyak. Nerawang ada di mana, tidak bisa. Bagaimana bisa mau nerawang terus suci di terawang? Kalau Kang Mas Budi kemarin bilang bahwa Korin selevel dengan malaikat karena dia menjaga ruh sucinya Allah, Ruhullah, bisa nembus? Ya, itu ruh suci tidak bisa nembus. Nah, ruh sucinya Satrio Piningit, atau disebut juga banyak orang menyebutnya di Arab sana Imam Al-Mahdi atau putra Batara Indra, tidak bisa nembus. Karena apa? Hatinya kotor. Ini bukan hati dalam hal ini, hati dalam dada, bukan. Ini pikiran, mikir, tidak menjiwai. Jadi lebih lanjut kita saksikan Kang Mas Budi berikutnya. Karena gitu ya. bencana ini memang sudah dekat sekali gitu Pak. Saya kan ritual di pantai yang kuning, pantai pasir putih. Jadi selesai doa itu memang ibu bilang saya disuruh waspada. Makanya wah, saya juga sempat deg-degan itu karena saya rasakan benar saat saya tidur di Merapi ini, gempa-gempa kecil itu terasa benar di badan saya gitu. Nah, suara gemuruh itu terasa banget. Terus laut, berapa kali saya datang ke laut itu perubahan suhu laut itu beda banget drastisnya. Cepat gitu kan? Ya, kadang-kadang besok hari ini hangat, besok dingin sekali sampai saya bisa menggigil. Terus ombak tuh naiknya juga nggak bisa saya prediksi sekarang. Ini mulai ada sesuatu yang nggak wajar ini di alam ini ya? Iya, tapi untungnya masih ada ubur-ubur. Kalau ubur-ubur nggak ada, menjauh, lebih takut lagi saya. Kali ini, bencana kali ini agak sulit banget diprediksi tanggal atau bulan. Kemungkinan ini agak banyak yang diambil saya. Oke. Dan juga Om tahu ya, beberapa spiritualnya lagi menyerukan adanya pembersihan tanah Jawa. Pembersihan tanah Jawa itu bikin saya tambah takut. Mereka dapat petunjuknya seperti itu. Pembersihan ini konkretnya kayak apa? Jadi akan ada kematian. Jadi yang beberapa mati, muncul yang baru. Ini massal? Iya. Makanya banyak spiritual teriak seperti itu terus. Itu bukannya mereka dapat ngawur, enggak. Itu berhubungan semua. Mereka teriak terus gitu kan. Makanya saya juga dapat petunjuk itu dari ibu. Kemarin saya tanya ibu lebih lanjut, ibu nggak jelasin lebih lanjut. Nah, ini yang saya jadi aneh. Biasanya tuh dikasih tahu, kok sekarang seperti ditahan gitu. Nah, apa ada sesuatu, apakah Gusti Allah punya rencana yang berbeda? Saya belum tahu itu. Jadi apa yang tadi disampaikan Kang Mas Budi tuh dari channel Ngaji Jawa, bencana ini atau megatrust ini waktunya dekat dan tidak menghitung, tidak bisa lagi diprediksi bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa gitu kan, karena memang ini disembunyikan
Ya karena ini memang disembunyikan, makanya Kang Mas Budi juga bertanya kepada Ibunda Ratu Selatan bagaimana ke depannya, artinya minta arahan-arahannya. Bagaimana, tidak bisa menjawab karena memang semuanya dirahasiakan dan merupakan rahasia Allah, rahasia ilahi. Kapan waktunya? Nah, termasuk tadi Satrio Piningit, Putra Batara Indra, Imam Adil Mahdi tadi ini tidak bisa menetralisir, jadi hanya bisa melihat apa yang terjadi. Jadi apa yang terjadi bisa melihat, karena memang sudah pembersihan alam dan itu tugasnya alam, dikembalikan ke alam. Dan Pak Gebluk memang sudah melaksanakan tugasnya, mencontreng semua, dicontreng-contrengin semua yang dipilih dan ditinggalkan, ya. Kemudian apa juga yang disampaikan tadi, ini ada pembersihan, banyak yang dimusnahkan, banyak juga yang tumbuh. Ibarat ada lagu gitu kan, gugur satu tumbuh 1000. Nah ini melanjutkan kehidupan di masa yang akan datang. Karena kembali lagi sekarang sudah etika adatnya sudah hilang. Masyarakat kita, manusia sekarang sudah banyak yang hilang budi pekertinya atau akhlaknya. Sopan santunnya sudah tidak ada. Hanya slogan, hanya ucapan, tapi perbuatan tidak. Nah, saya juga sudah mendapatkan informasi ini tadi soal bencana itu dari tahun 2018 yang lalu. 2018 yang lalu dari alam, bahwa sesungguhnya alam, dalam hal ini air yang ada di lautan itu semua ingin semua menelan dataran ini. Air baik itu bentuknya laut maupun es atau gunung es, baik yang di kutub utara maupun kutub selatan, itu mencair. Kalau ini mencair berarti air bah naik. Nah, bersamaan juga dengan gempa megatrust, kemudian juga bersamaan juga dengan bergolaknya Gunung Merapi. Itu semua akan bersamaan. Jadi dalam hal ini disebut bersamaan, bukan bersamaan berbarengan dalam hal ini tank gitu kan, bukan, tapi jenjangnya. Istilahnya itu belum selesai masalah satu, datang lagi masalah yang lain. Artinya belum selesai evakuasi masyarakat di tempat ini, datang lagi ini masalah lagi, bencana lagi, belum lagi ini, nanti dari situ orang jadi stres. Ini, waspada, waspada, tetap hati-hati dan waspada. Eling lan waspodo. Nah, semua saya mengingatkan, tetap hati-hati, memiliki kesadaran bahwa ini tidak akan bisa diprediksi kapan terjadi. Nah, kembali lagi bahwa saya menyarankan seluruh manusia-manusia baik yang ada di Indonesia, di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia, kembali kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kembali kepada relnya. Ya. Tempatkan Allah di tempat yang bersih, sakral, dalam kehusuan permintaan, permohonan. Permintaan itu adalah berdoa, hening. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu.